Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat siang sore buat Bapak Ibu yang berada di zona waktu Indonesia Tengah dan Timur. Ya, buat teman-teman di Papua ada Pak Daud yang saat ini sudah jam 4 sore di wilayah Papua Barat. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu, mengawali kegiatan kita Fintech dan sertifikasi kompetensi ahli muda K3 konstruksi kerjasama antara firma KMN Partners dengan LSP TTI dan Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia. Hari ini kita hanya akan berkenalan sekaligus mengisi form APL1, salah satu form yang akan digunakan untuk kebutuhan uji kompetensi, ya, untuk kebutuhan sertifikasi kompetensi ahli muda K3 konstruksi. Sebelum mengisi form tersebut, perlu saya jelaskan Bapak dan Ibu bahwa kegiatan kita ini dibagi menjadi 2 tahap. Ya. Mungkin sebagian dari Bapak dan Ibu juga sudah pernah mengikuti uji kompetensi di tempat yang lain untuk jenis sertifikasi yang lain. Nah, yang kita laksanakan ini adalah sertifikasi ahli muda K3 konstruksi. Di bawah itu, sebelum ahli muda ada satu jenjang yang namanya petugas K3 dan supervisor K3. Tetapi itu tidak dilaksanakan uji kompetensi, hanya berupa BIMTEK yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan lembaga lain. Nah, tetapi untuk ahli muda K3, ahli madya K3, dan ahli utama K3 itu harus melalui proses uji kompetensi. Nah, untuk bisa menyiapkan bapak-bapak dan ibu-ibu mengikuti uji kompetensi di akhir kegiatan kita, maka bapak dan ibu diberikan pembekalan yang kita sebut sebagai BIMTEK. Nah, jadi BIMTEK-nya akan kita laksanakan selama 3 hari, mulai besok sampai dengan hari Kamis, dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, waktu Indonesia Barat. Nah, sepanjang 3 hari ini kita akan bersama narasumber dari Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia. Dari beberapa kali pelaksanaan kami, narasumbernya cuma 2 orang. Mereka bergantian mengisi sesuai dengan jadwalnya. Beberapa materi, nanti akan ada 10 unit kompetensi yang akan disampaikan kepada Bapak dan Ibu semua, dilatihkan kepada Bapak dan Ibu semua secara virtual ini. Nah, memang kondisi COVID memaksa kita sementara ini untuk menyesuaikan dulu bahwa proses pembelajarannya melalui virtual seperti ini. Mungkin juga di kampus ya Pak Yusuf, mungkin teman-teman yang berada di ITB juga sama. Saya pun juga mengajar di kampus, saat ini masih tatap mukanya lewat virtual saja. Jadi natap laptop, bukan natap muka, natap laptop. Nah, kita akan berkegiatan mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore setiap harinya selama 3 hari, Selasa, Rabu, dan Kamis. Nah, nanti bagaimana ini kan waktu istirahatnya beda-beda. Nah, jadi Bapak dan Ibu, nanti kalau memang sudah di lokasinya, sudah masuk waktu sholat, atau sudah masuk waktu untuk makan siang, ya silakan makan siang, dan tidak perlu ditunjukkan makan siangnya, Pak Yusuf ya, tidak perlu ditunjukkan makan siangnya, makan siang apa, tutup saja kameranya supaya terlihat tetap ada namanya dan Bapak dan Ibu silakan istirahat kemudian kembali lagi ke room kita ya. Jadi nah harapan kita memang Bapak dan Ibu open kamera karena narasumber tentunya merasa lebih dihargai kalau seandainya Bapak terlihat mengikuti kegiatan kita. Bagaimana kalau seandainya ternyata dapat tugas biasa di kantor ya, tiba-tiba Pak Mirza misalnya dapat panggilan dari Kabak atau dapat panggilan dari direktur ya kan untuk sesuatu dan lain hal, ya nggak apa-apa, silakan meninggalkan sebentar, kameranya dinonaktifkan saja, yang penting namanya terlihat. Ya, jangan sampai izin seharian. Ya, kalau izin seharian itu nanti bisa-bisa tidak memenuhi syarat untuk bisa ikut uji kompetensi. Ya, saya bisa tidak memenuhi syarat untuk ikut uji kompetensi. Jadi hari besok sampai hari Kamis adalah masa kita untuk kegiatan BIMTEK. Nah, jeda 1 hari, hari Jumat kita istirahat, kemudian di hari Sabtu dan Minggu mungkin atau hari Sabtu saja kita akan mengikuti kegiatan uji kompetensi. Di mana Bapak dan Ibu mengikuti uji kompetensi dengan satu model saja yaitu wawancara secara virtual juga.
Nah, kita beruntung bahwa LSP yang menangani uji kompetensi kita dapat izin dari BNSP untuk mengadakan uji kompetensi secara virtual. Ya. Nah, kalau tidak ya berarti Bapak dan Ibu harus datang ke tempat uji kompetensinya. Ya, datang ke Jakarta atau datang ke lokasi mana di mana bisa langsung bertemu muka dengan para asesor. Jadi Bapak dan Ibu beruntung kita mendapatkan kesempatan, jadi tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu meninggalkan daerah, apalagi masuk ke Jakarta yang sedang zona merah, ya. Jadi cukup di tempat masing-masing mengikuti uji kompetensi. Nah, ini kemudahan yang kita dapat di sini. Tentunya kita berharap dengan segala kemudahan itu Bapak-bapak dan Ibu semua tetap dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Bagaimana Pak soal kelulusan istilahnya ya, kompeten atau tidak kompeten? Tergantung ya, itu semua tergantung dari kemampuan Bapak dan Ibu memberikan penjelasan, ya, menjawab pertanyaan dari para asesor kita. Ya. Untuk sekedar informasi, pada saat uji kompetensi yang melalui tatap muka secara virtual ini, uji kompetensi untuk per orang itu hanya sekitar 30 menit. Jadi misalnya Pak Yusuf, Pak Daud itu ketemu dengan asesornya di satu room itu cuma 30 menit. Nggak lama. Nah, selama 30 menit itulah kita harus bisa menunjukkan, menjawab pertanyaan dari para asesor bahwa kita bisa mendapatkan predikat kompeten. Ya, bisa mendapatkan predikat kompeten. Dan seperti saya sampaikan tadi kepada Bapak dan Ibu semua yang mungkin dari latar belakang non-teknik, ya mungkin beberapa istilah baru terkait dengan dunia konstruksi akan Bapak Ibu dengarkan. Banyak sekali mungkin istilah-istilah baru yang mungkin perlu kita pelajari. Seluruh materi nanti akan dihimpun oleh panitia dan akan di-share linknya kepada Bapak dan Ibu semua. Jadi jangan khawatir, seluruh link materi itu akan kami share kepada Bapak dan Ibu semua untuk dapat dipelajari. Ya, untuk dapat dipelajari di sela-sela waktu istirahat mungkin ya, supaya nanti pada saat mengikuti uji kompetensi bisa menjawab dengan baik. Sampai di sana dulu mungkin, kalau mungkin ada pertanyaan, saya persilakan mungkin dari Bapak Ibu. Izin bertanya, Pak. Ya, Ibu Novi silakan. Maaf, ini kameranya saya matikan karena saya masih di mobil, Pak. Tidak apa-apa, Bu. Lihat jalan saja, jangan lihat monitor. Ini Pak, tadi disampaikan bahwa ujian kompetensinya kan satu room 30 menit gitu ya, dengan asesornya. Berarti untuk hari Minggu itu kita Zoom atau ujiannya per orang ya Pak, ada jadwal pembagian jadwalnya gitu atau gimana ya Pak? Betul, baik. Terima kasih Bu Novi dan buat Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua biasanya asesor yang diturunkan untuk kegiatan kita ini hanya sekitar 3 atau 4 orang ya. Saya nggak tahu, mungkin Mas Yusni bisa konfirmasi nanti. Biasanya 3-4 orang dan kemudian mereka akan dibagi. Jadi dari 40 peserta kita itu dibagi siapa yang hari Sabtu, siapa yang hari Minggu. Nanti oleh panitia dibuat urutannya. Misalnya bertemu dengan asesor A, misalnya namanya Pak Budi misalnya sebagai asesor, Pak Budi nanti akan bertemu dengan 10 asesi misalnya. Pak Robi, Pak Oki, Pak Yusuf, Bu Novi misalnya ya. Nah, itu dibikinkan urutannya oleh panitia. Bapak dan Ibu akan masuk ke room itu 30 menit atau 20 menit sebelum jadwal. Ya, akan masuk ke room 20-30 sebelum jadwal untuk kami cek kesiapan kameranya, kesiapan audionya, pakaiannya, suara dan sebagainya. Supaya kemudian nanti Bapak dan Ibu masing-masing ketemu, diarahkan ke room sendiri, di breakout. Ya, di breakout roomnya nanti misalnya Pak Yusuf tadi ketemu dengan Pak Budi, ya sudah. Maka di room itu hanya akan ada 3 orang. Pak Yusuf sebagai asesi, Pak Budi sebagai asesor, dan 1 admin dari panitia. Jadi hanya bertiga, Bu Novi, dalam satu room itu nanti. Begitu juga misalnya Pak Andriski, misalnya ya, dapat asesornya namanya asesornya Pak Hasan misalnya. Ya sudah, berarti nanti di situ ada Pak Andriski, Pak Hasan, dan 1 orang admin dari kita. Jadi ada kerahasiaan bagaimana Bapak Ibu mengikuti uji kompetensi, itu yang tahu hanya Bapak Ibu dan asesor sendiri. Jadi yang lain nggak ada yang tahu. Oke, itu mungkin Bu Novi penjelasan dari saya untuk bagaimana nanti uji kompetensi di hari Sabtu dan hari Minggu.
Oke. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Novi, selamat jalan, hati-hati di jalan. Baik, yang lain Bapak Ibu ada pertanyaan mungkin? Cukup ya? Oke. Nanti kalau memang nanti ada pertanyaan di sela-sela saya penjelaskan, silakan. Nah, Bapak dan Ibu, harapan kita memang Bapak dan Ibu bisa mengikuti kegiatan ini secara penuh, ya, tepat sesuai jadwal, ya. Kalau perlu ya catat apa saja yang diinformasikan oleh narasumber kita. Dan teknik dari narasumber kita biasanya tidak langsung tanya jawab. Jadi teman-teman dari LSP, dari Asosiasi Tenaga Teknik yang menjadi narasumber kami beberapa kali pelaksanaan ini, teknisnya mereka bukan langsung tanya jawab di tempat, tapi cenderung mengumpulkan pertanyaan. Jadi mereka akan menyampaikan dulu materi-materinya, Bapak dan Ibu nanti sebagai peserta, kalau ada pertanyaan silakan di chat saja. Ya, kita sediakan kolom Q&A atau kolom chat nanti untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan nanti akan dihimpun oleh panitia. Nah, kemudian itu akan nanti kami sampaikan kepada narasumber dan pada waktunya biasanya di hari ketiga, hari Kamis, itu akan dibahas pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu semua. Ya. Nah, materi kita nanti akan ada runtutannya, jadwalnya, mungkin Bapak dan Ibu juga sudah terima, mulai dari menjelaskan regulasi ya sampai ke hal-hal teknis. Ya, mulai dari hal regulasi, hal-hal yang bersifat filosofi pengadaan, filosofi tentang K3 sampai ke hal-hal teknis. Nah, dijelaskan di sana. Nah, nanti itulah semua rasanya untuk mengikuti uji kompetensi, pertanyaan-pertanyaannya nggak keluar dari situ. Untuk membantu Bapak dan Ibu, nah ini bantuan lagi nih, untuk membantu Bapak dan Ibu, karena semua materinya itu sangat banyak. Ya. Saya jamin juga, walaupun sudah terbiasa di dunia pengadaan, sudah terbiasa dalam hal istilah-istilah teknik, kalau harus dijali dengan 10 materi sekaligus dalam waktu 3 hari, mumet. Ya, nah nanti kami panitia sudah menyiapkan semacam kisi-kisi lah, ya, kisi-kisi yang memudahkan Bapak dan Ibu untuk mengikuti uji kompetensi. Jadi kisaran pertanyaannya dari kami sudah kami sediakan. Ya, baik. Berikutnya mohon izin kita masuk ke penjelasan tentang form APL. Bapak dan Ibu mohon dibuka mungkin form APL-nya kalau sudah sempat di download. Ya, mohon izin saya share sebentar dari saya form APL saat ini. Bapak-bapak bisa lihat form APL-nya yang saya tayangkan? Sudah kelihatan ya? Sudah Pak, terlihat. Baik, terima kasih. Jadi form yang akan diisi oleh Bapak Ibu sebenarnya ada 2 form. Ya. Ada form APL 1 dan form APL 2. Ya. Form APL 1 ini adalah permohonan dari Bapak dan Ibu untuk bisa mengikuti sertifikasi kompetensi skema ahli muda K3 konstruksi. Jadi ini permintaan Bapak dan Ibu semua untuk mengikuti sertifikasi kompetensi. Cara ini loh, pengadilannya. Ya. Kemudian kita akan melengkapi data-data di bawahnya ini, ya, tidak terlalu banyak, ya, tidak terlalu banyak. Cuma saya arahkan supaya nanti tidak salah dalam mengisi. Untuk data pribadi, nama lengkap silakan diketik, ya. Saran saya gunakan saja huruf besar semua, nggak apa-apa Mas Wisnu? Pak. Ya. Pak. Ya. Kemana, Pak? Jadi silakan diisi dengan huruf kapital semua, nama lengkap. Dan apabila ada perbedaan antara nama lengkap Bapak dan Ibu karena titel dan sebagainya, gelar sarjana dan sebagainya, samakan dengan yang ada di KTP. Ya, pakai yang di KTP sebagai panduan, sebagai acuan. Jadi kalau seandainya di KTP baru cuma ada S1-nya, belum ada S2-nya, ya pakai saja yang di KTP dulu, ya, supaya nanti pada saat dicocokkan dengan identitas KTP itu yang utama itu sama, ya. Kemudian Bapak dan Ibu statusnya perpanjangan, nanti kita akan
Buat Bapak Ibu peserta mohon maaf ya, sepertinya Mas Irwannya ada gangguan sedikit di masalah jaringan. Oke, mohon maaf saya terputus sebentar. Oke, mohon maaf saya terputus. Saya sudah bisa terdengar lagi suara saya? Sudah, Mas. Baik, mohon maaf saya tadi terputus sebentar. Saya lanjutkan lagi share-nya. Ya, semoga sudah bisa kembali terlihat form APL 1-nya. Jadi mengisi alamat rumah, kemudian nomor telepon rumah, telepon kantor, nomor ponsel, alamat email, dan pendidikan terakhirnya. Ya, strata 1 atau strata 2 dan seterusnya. Nah, kemudian juga data pekerjaan sekarang, nama lembaga atau perusahaan, baik dari dinas, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah provinsi, atau badan, silakan ditulis di sini, atau nama perusahaannya. CV, PT, firma, silakan ditulis di sini. Kemudian jabatannya sebagai apa, alamat kantornya di mana. Nah, diulang lagi, nomor telepon tadi sudah ditanya di atas, kemudian ditanya lagi di bawah. Ya, nomor telepon kantor, fax kalau ada, alamat email kantor kalau ada. Ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, 10 unit kompetensi yang nanti akan disampaikan dalam BIMTEK oleh para narasumber kita itu adalah apa yang tertulis di halaman kedua ini. Ya, ada 10 kode unit, ya, ada 10 judul unit kompetensi yang akan disampaikan kepada Bapak dan Ibu semua. Mulai dari mengidentifikasi peraturan perundang-undangan sampai nanti mengukur pencapaian pelaksanaan rencana K3 konstruksi. Ya, mungkin Bapak-bapak ini yang di Pokja atau juga dari panitia, biasa ini dari penyedia tentang RKK, rencana keselamatan konstruksi. Ini salah satu yang menjadi perhatian. Nah, ini di bagian ini Bapak dan Ibu abaikan saja karena ini sudah hanya informasi. Nah, kemudian nanti ada di bagian berikutnya adalah bukti kelengkapan pemohon. Bukti kelengkapan pemohon, ya, Bapak Ibu sudah dibantu centangkan oleh panitia 2. Ya, jadi sudah dianggap memenuhi syarat. Ya, baik ijazahnya maupun sertifikasi pelatihan di bidang K3 konstruksi. Sertifikasinya dari mana? Ya, sertifikatnya dari panitia. Sertifikat BIMTEK kita yang selama 3 hari di awal, Selasa, Rabu, Kamis, itulah sertifikat pelatihan di bidang K3 konstruksi yang Bapak lampirkan di dalam permohonan untuk mengikuti uji kompetensi sesuai form APL 1 ini. Ya, jadi sudah ada. Nanti panitia yang menyiapkan itu. Nah, yang mungkin juga bisa melengkapi Bapak-bapak untuk mengikuti uji kompetensi adalah bukti kompetensi yang relevan. Ya. Satu yang minimal adalah Bapak dan Ibu, tadi seperti yang nomor 3 di atas, itu diulang lagi di bawah. Jadi Bapak sudah mengikuti BIMTEK dan sertifikasi kompetensi ahli muda K3 konstruksi secara daring atau online. Ini yang tadi sama dengan nomor 3 di atas. Ya, nomor 1 di sini, B1 ini sama dengan A3 di sini. Sama. Nah, kalau Bapak dan Ibu memiliki bukti-bukti lain, silahkan dimasukkan ke sini untuk sertifikat-sertifikat yang terkait. Misal, Bapak dan Ibu pernah mengikuti pelatihan P3K, mungkin ya, atau latihan tanggap darurat, misalnya ya. Nah, seperti di sini, ya kan ada mengikuti melaksanakan program simulasi pelatihan simulasi tanggap darurat. Bapak dan Ibu pernah mengikuti kegiatan itu. Nah, silakan bisa mengisinya di bawah. Ya, kalau ada. Kalau tidak ada, nggak apa-apa. Ya. Nah, tapi kalau ada, bukan hanya dicentrang ada, tetapi buktinya juga dibawakan. Nah, untuk yang bukti itu supaya memenuhi persyaratan adalah dikeluarkan oleh lembaga resmi. Jadi bukan pelatihan sembarangan. Dikeluarkan oleh lembaga resmi, kemudian masa berlakunya juga 3 tahun terakhir. Jadi kalau Bapak dan Ibu ikut pelatihannya sudah 5 tahun yang lalu, itu dianggap tidak valid lagi. Jadi sertifikat yang Bapak Ibu tunjukkan di sini adalah pengalaman 3 tahun terakhir.
Nah, kalau kemudian Bapak juga mau melampirkan SK sebagai Pokja, silakan. SK sebagai PPK, silakan. Ya. Nah, tetapi kalau memang mencantumkan itu di poin-poin ini, maka bukti-buktinya harus dilampirkan juga. Tetapi sekali lagi saya sampaikan, kalau tidak ada, maka yang ini saja cukup. Ya. Kenapa kok diusahakan ada? Kalau Bapak dan Ibu memiliki berbagai keterampilan, berbagai sertifikat yang mendukung kompetensi ini, bisa jadi Bapak dan Ibu tidak perlu ikut uji kompetensi. Dianggap layak, langsung dinyatakan kompeten. Bisa, tetapi jarang. Tetapi kalau mengisi di sini, mungkin jadi lebih cepat. Mungkin tidak perlu 30 menit, mungkin 15 menit, mungkin 20 menit sudah selesai uji kompetensinya. Ya, ini untuk bukti kompetensi yang relevan. Nah, ini juga untuk bukti kelengkapan administrasi sudah dicentangkan oleh panitia. Cuma saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu, mohon pastikan bahwa semua ini memang nanti sudah dikirimkan ke panitia. Biasanya panitia nanti akan mengingatkan kalau ada yang kurang 1 atau 2 formulir, 1 atau 2 kelengkapan administrasi yang belum, nanti akan diinformasikan kepada Bapak dan Ibu di masa BIMTEK kita. Nah, kemudian mohon izin ini saya hapus dulu, yang ini saya ganti. Nah, Bapak dan Ibu nanti untuk mengisi tanda tangan, ya, harusnya nanti akan ada tanda tangan di bawah sini. Nah, tanda tangan ini Bapak isikan melalui link daftar hadir. Ya, link daftar hadir sebentar. Saya stop share dulu. Ya, saya stop share dulu. Mas Wisnu boleh dicoba ulang lagi, chatkan alamat asalnya. Sebentar, ini masih ada ya. Daftar hadirnya sudah ada nih di chat kita. Ada https://bit.ly/absensi ahli muda K3. Ya. Nah, coba Bapak dan Ibu klik nanti di situ, nanti akan ada kolom untuk mengisi tanda tangan. Nah, tanda tangan Bapak dan Ibu di daftar hadir inilah, di link inilah yang nanti akan dipindahkan oleh panitia ke form APL1 tadi. Begitu ya Mas Yusna ya? Jadi Bapak dan Ibu silakan isi daftar hadir di link itu, di tautan itu. Nanti tanda tangan Bapak dan Ibu itu akan disalin oleh panitia ke dalam form APL1. Oke? Itu penjelasan saya untuk form APL1. Nah, sebenarnya ada satu lagi untuk Bapak Ibu ketahui, ada satu form lagi yang diisi selain form APL1, yaitu form APL2. Form APL2 ini adalah klaim dari Bapak dan Ibu semua, pernyataan sendiri, self-assessment dari Bapak dan Ibu semua, asesmen mandiri dari Bapak Ibu semua, bahwa Bapak dan Ibu menyatakan diri kompeten. Ya, jadi walaupun baru ikut BIMTEK, maka nanti Pak Teddy, Pak Adnan, Pak Idham, Pak Daud, semuanya menyatakan dirinya kompeten. Saya siap untuk diuji. Ya, ada beberapa poin yang akan dicentang sebagai klaim Bapak dan Ibu sebagai kompeten. Kalau ada yang diklik tidak kompeten atau belum kompeten, satu saja dari sekian banyak itu, maka Bapak dan Ibu tidak akan bisa ikut ujian. Nah, karenanya untuk bagian itu nanti akan dibantu oleh panitia. Karena jangan sampai nanti kejadian Bapak dan Ibu nggak sengaja klik BK. BK-nya diklik satu saja dari sekian banyak unit kompetensi itu, maka Bapak dan Ibu tidak perlu diuji. Karena sudah pasti dinyatakan tidak kompeten atau belum kompeten. Membantu mengisikan form APL2-nya. Oke, sampai di sana penjelasan saya untuk form APL1 pada Bapak dan Ibu semua, baik terkait dengan form APL1 atau pertanyaan-pertanyaan lain terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan. Saya persilakan kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Silakan. Mohon izin Pak Irwan. Ya, mohon izin Pak. Oh ya silakan Pak. Saya Pak Teddy dulu, Setelah ini Pak Adnan ya. Ya Pak Teddy silakan. Untuk link absensi belum terlihat di chat Pak Irwan. Oke, ini baru dibaginya di apa? Di waiting room, sorry ya. Coba. Siap. Sudah ada, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Teddy ya. Kemudian yang lain Pak Adnan, silakan, tadi ada pertanyaan mungkin. Ya Pak. Ya. Ini Pak mau tanya untuk yang tadi masalah tabel rincian bukti pendidikan dan pelatihan Pak.
Iya. Itu kalau seumpamanya pernah mengikuti pelatihan K3 tapi sebagai peserta saja, Pak. Itu bisa kita masukkan. Boleh. Sebagai tanda bukti. Ya, boleh. Sudah kapan itu ikut pelatihannya, Pak? Mungkin sekitar 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, nggak salah. Kalau 3 tahun lalu masih bisa. Kalau 4 tahun kayaknya sudah dianggap tidak valid. Oh iya, 2017 apa masih? 2017. Ya, coba aja dimasukkan dulu. Dimasukkan aja Ya. Mas Irwan, nggak apa-apa. Ya, kalau 2017 Ya. dimasukin aja dulu, nanti tinggal dicek oleh panitia, karena nanti seluruh bahan yang Bapak kirimkan kepada panitia nanti akan diperiksa dulu oleh LSP-nya. Jadi filternya ada banyak. Jadi Bapak nanti kalau punya silakan diisi di situ, kirimkan ke kita, nanti kan kami sampaikan kepada pihak LSP-nya, jadi nanti akan difilter oleh mereka. Terima kasih, Pak Adnan, silakan. Iya, siap Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Mohon izin Pak Irwan. Pak Yusuf, silakan. Yusuf, ya. Mohon izin Bapak dan Ibu. Jadi ini request saja Pak. Jadi terkait tadi kita kan beraktivitas juga Pak ya, selain kita melaksanakan Zoom pelatihan ini, kita juga tidak bisa melepaskan dari aktivitas kita di tempat kerja gitu Pak ya. Jadi mohon kalau misalkan nanti record-nya itu bisa di-share via Google Drive atau apa, karena nanti untuk kita bisa mengikuti kembali begitu Pak ya. Karena siapa tahu mungkin kita nggak ada aktivitas tapi koneksi di tempat kita buruk, jadi nggak bisa juga connect gitu Pak. Ya, baik. Ya, itu aja. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yusuf. Insya Allah ya, Mas Sayu ada di sini admin kita, ada Mas Yusuf juga. Recordingnya akan kita cepat, semoga, karena memang biasanya juga hitungannya giga ya. File itu kita download, kemudian nanti kita berikan linknya kepada Bapak Ibu semua. Jadi enggak kita download, kita kasih linknya saja untuk bisa ditayang ulang lah oleh Bapak, dilihat ulang oleh Bapak. Baik, izin Mas Irwan untuk perihal rekaman nanti akan kita bagikan di YouTube. Jadi kita kasih link YouTube, nanti bisa ditonton ulang. Kayak untuk pengisian apel ini udah kita rekam, nanti kita bagikan yang belum sempat hadir untuk hari ini. Oke, terima kasih Mas. Begitu Pak Yusuf ya. Jadi nanti terima kasih Pak. Di YouTube. Tapi nggak bisa di-download kayaknya, cuma bisa disaksikan langsung. Hanya linknya saja ya. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Ada lagi mungkin Bapak dan Ibu? Pak Yan, Pak Tri, ada pertanyaan? Pak Andriski, Pak Idham, mungkin kalau ada pertanyaan terkait dengan kegiatan kita ke depan, Selasa, Rabu, Kamis, dan juga nanti uji kompetensinya pada Sabtu Minggu. Sudah cukup? Pas, Pak. Nah, pas. Baik, terima kasih Pak Andriski. Kalau sudah cukup, Mas Sayu, Mas Wisnu, mungkin ada tambahan? Cukup, Mas. Cukup ya, baik. Mungkin nanti kalau memang ada yang kurang bisa chat-chat aja di grup atau japri ke saya, nanti biar saya bantu gitu. Baik. Bapak dan Ibu, nanti untuk pertanyaan lebih lanjut terkait dengan teknis APL1 ataupun jadwal dan lain sebagainya, di grup WhatsApp itu sudah ada Mas Wisnu dan teman-teman yang lain. Mungkin silakan disampaikan, termasuk juga untuk pengumpulan form APL1. Itu dikirimnya ke siapa? Mungkin nanti Mas Wisnu akan informasikan atau sudah diinformasikan ke grup WhatsApp kita. Itu saja mungkin untuk kegiatan kita hari ini. Besok kita akan bertemu pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapan saya Bapak dan Ibu semua bisa hadir tepat waktu, mengikuti kegiatan kita, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Keadaan sehat untuk mengikuti. Amin, amin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.